dunia yang begitu banyak godaan dan ujian dan lain sebagainya, bagaimana kita itu tetap bertahan untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, berusaha menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, berusaha dari hari ke hari, ibaratnya itu mengevaluasi diri, memperbaiki diri, dan terus berusaha mengoptimalisasi diri untuk kita itu semakin mampu bermanfaat, ibaratnya itu bisa semakin mampu produktif dan bisa menjadi berkat dan kebaikan bagi banyak orang, terutama untuk diri sendiri, apalagi untuk bisa menjadi suatu kebaikan bagi banyak orang, teman-teman. Tes DNA adalah suatu akibat dari adanya sebab-sebab yang mungkin kita jalankan, gitu kan. Dan untungnya ada tes DNA. Seandainya tidak ada, gimana kita bisa memvalidasi, ibaratnya itu mengecek benar-benar ini anak siapa. Video ini dipersembahkan oleh Dawis Muslimwear, baju koko kekinian yang temani kamu beribadah, bekerja, beraktivitas, bermuamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Teman-temanku dimanapun kalian berada, semoga pada kesempatan kali ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lancar aktivitas pekerjaan maupun kesehariannya. Semoga kita semua senantiasa diberikan keberkahan, kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita, sehingga hari-hari kita, waktu kita, keberhidupan kita dari hari ke hari semakin baik, semakin produktif, dan tentunya semakin mampu dapat bermanfaat bagi orang yang kita sayangi dan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sebelum kita masuk pada pembahasan kita pada hari ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen, dan nyalakan notifikasi lonceng yang ada di situ ya teman-teman. Bantulah konten ini agar mampu dapat memiliki dampak yang positif bagi kita semua dan memberikan insight-insight yang baik bagi seluruh masyarakat Indonesia Raya ini, teman-teman. Video ini dipersembahkan oleh Dawis Muslimwear, teman-teman. Dawis Muslimwear adalah suatu brand baju koko kekinian yang mampu temani kamu beribadah, bekerja, beraktivitas, bermuamalah, dan tentunya baik untuk mendukung segala berbagai daily activity kamu ya teman-teman, terutama untuk beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kalian ingin kepoin berbagai macam katalog dan koleksi dari brand Dawis Muslimwear ini, kalian bisa lihat di Instagramnya teman-teman. Kalian bisa searching dengan keyword Dawis Muslimwear. Dan apabila kalian ingin check out, ingin order, ingin mungkin tanya-tanya dan lain sebagainya, konsultasi, kalian bisa lihat di kolom deskripsi yang ada di bawah ya teman-teman. Di sana ada kontak WA-nya. Kalian bisa hubungi nomor yang ada di bawah ya teman-teman. Dawis Muslimwear, baju koko kekinian yang mampu temani kamu beribadah, bekerja, beraktivitas, bermuamalah. Baiklah teman-teman, pada hari ini saya masih akan membahas tentang betapa fenomena tes DNA ini begitu amat sangat penting sekali kita bahas, yaitu bukan tes DNA-nya ya. Tes DNA adalah suatu hal yang ilmiah, yang itu ibaratnya itu mengetes keabsahan keturunan atau buah hati dari seseorang agar ketahuan ini anak kita beneran, ini bapaknya beneran atau ibunya beneran atau tidak, kan seperti itu. Tapi banyak hal yang harus kita lihat dari itu, latar belakang dan lain sebagainya ya teman-teman, tentang hubungan-hubungan yang mungkin kurang sehat, dan itu mampu dapat menjadikan kita lebih, ibaratnya itu menjalani kehidupan ini sangat toksik dan buruk teman-teman. Mungkin karena itu kita bahas lebih dalam segmen olah pikir, mengolah pikiran, merenungi kehidupan dan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Teman-temanku dimanapun kalian berada, kehidupan kita yang setelah saya bahas kemarin adalah suatu kehidupan yang semakin berkembang ya teman-teman, terutama di negara kita. Banyak sekali kebersosialan atau tradisi, budaya, dan kebiasaan yang begitu terus berganti seiring perkembangan waktu demi waktu, entah itu dunia nyata kita atau dunia maya kita. Apalagi sekarang ada sosial media dan lain sebagainya, ada mungkin platform-platform yang menghubungkan orang jauh menjadi dekat gitu kan. Yang jauh sekalipun bisa berkomunikasi dengan dekat, bahkan bisa pandang satu dengan yang lain dengan hanya bermodalkan HP, kuota, dan layar gitu kan, layar HP kita gitu kan. Kita bisa lihat dengan video call, dengan mungkin Zoom dan lain sebagainya. Kita juga bisa berkenalan, mungkin ada di grup-grup dan mungkin ada di komunitas-komunitas yang itu difasilitasi dengan
adanya sosial media dan platform-platform aplikasi-aplikasi yang ada di HP kita, teman-teman. Itu juga yang menjadikan banyak sekali interaksi-interaksi yang mungkin tanpa batas lagi, teman-teman. Bahkan bukan cuma antar daerah atau antar pulau, tapi juga antar negara. Dan ini menjadikan keberhubungan kita, terutama kebercintaan, berhubungan yang ibaratnya itu relationship dan lain sebagainya, itu sangat mudah sekali untuk kita menjalani itu atau menyambung itu dengan orang yang jauh di sana, teman-teman. Dan ini mungkin ada baiknya, ada sisi positifnya, tentu ada sisi buruknya ya, teman-teman. Segala sesuatu kita harus melihat dari dua sisi. Apabila kita bisa bijak memakai kemudahan-kemudahan itu, mempergunakan platform-platform tersebut, apabila kita bisa memanfaatkan itu menjadi suatu hal yang memiliki faedah dan manfaat, dan tentunya bisa memperbaiki kehidupan kita, tentu itu akan menjadi hal yang positif. Contohnya, ibaratnya dengan adanya platform WhatsApp dan lain sebagainya, Instagram, TikTok, mungkin YouTube, mungkin yang lain sebagainya, Twitter dan lain sebagainya gitu kan, Zoom dan lain sebagainya, mungkin apa gitu kan, platform-platform yang lain. Apabila kita bisa mempergunakan dengan baik, itu akan bisa menjadi ladang untuk kita itu meningkatkan perekonomian kita. Ada Shopee juga kan bisa jualan, ada TikTok Shop, ada mungkin live TikTok, ada live IG, ada live sekarang Shopee juga gitu kan, Lazada dan lain sebagainya, Tokopedia. Itu semua dapat mampu mempermudah hidup kita untuk kita itu mampu lebih baik lagi, entah secara perekonomian atau mungkin secara penghidupan, teman-teman. Namun apabila kita itu mempergunakan hal tersebut dengan kurang bijak, hal-hal ini dapat mampu memfasilitasi kita untuk melakukan hal-hal buruk. Bahkan transaksi-transaksi yang ibaratnya itu gelap, atau mungkin penjualan-penjualan gelap, penjualan barang-barang terlarang, bisa sangat terjadi di platform-platform tersebut dengan mengambil celah-celah yang ada di aplikasi-aplikasi tersebut atau mungkin sosial media yang ada ya, teman-teman. Itu juga yang terjadi apabila kita tidak berbijaksana ketika kita mengenal seseorang, menjalin hubungan, kemudian ibaratnya itu hubungan itu menjadi hubungan-hubungan yang toksik, yang begitu vulgarnya, yang kemudian menjurus kepada hal-hal yang mungkin kurang baik gitu kan, menjadi pergaulan-pergaulan bebas. Itu akan sangat mempengaruhi, karena adanya kemudahan-kemudahan itu dapat memfasilitasi hal-hal yang bahkan buruk sekalipun. Maka dari itu, teman-teman, perlu kita berbijaksana. Kita tidak bisa menyalahkan platformnya, kita tidak bisa menyalahkan situasi dan kondisinya, atau mungkin teknologi dan lain sebagainya ya, teman-teman. Namun itu semua kembali kepada diri kita. Kita ibaratnya itu mau mempergunakan alat yang sudah ada ini, karena itu adalah suatu alat atau perantara ya, atau mungkin suatu tools gitu kan, untuk kita dapat mempergunakannya, entah mau diarahkan kemana, ke positif maupun negatif kan gitu. Seperti yang saya buat ini channel YouTube, saya berusaha untuk, walaupun ya saya belum menjadi manusia yang sempurna, saya juga ibaratnya itu mengingatkan diri sendiri dengan omongan-omongan saya ini gitu kan. Terutama apabila ini bisa menjadi suatu hal manfaat bagi banyak orang, memberikan insight-insight yang baik bagi banyak orang, bagi kita semua, terutama keluarga dan anak-anak dan mungkin yang lain sebagainya nanti gitu kan. Itu adalah suatu hal yang bagi saya adalah suatu tanaman-tanaman baik yang saya cicil dari sekarang ya, teman-teman, yang mempergunakan platform-platform ini. Itu juga yang bisa kita jalankan, teman-teman. Adanya fenomena tes DNA adalah suatu akibat dari sebab-sebab yang sebelumnya mungkin adanya terjadi. Mungkin hal-hal yang tidak pas, yang kurang baik, yang toksik, hubungan-hubungan yang hanya ibaratnya itu sesaat, yang sekarang mungkin istilah-istilah itu viral gitu kan, kata anak-anak Jaksel, one night stand, terus ada mungkin ibaratnya itu cinta satu malam dan lain sebagainya gitu kan, ada mungkin friends with benefit gitu kan, ada lagi dan lain sebagainya, banyak gitu kan. Itu adalah suatu hal-hal
yang ibaratnya itu fenomena yang berkembang di generasi-generasi yang lebih muda di negeri ini, dan itu adalah suatu hal yang harus kita waspadai teman-teman. Betapa kalian semua ya, saya pribadi saya masih muda dan kalian semua juga generasi milenial dan Gen Z, tentu nanti kalian akan memiliki pasangan. Tentu kalian akan, mungkin sekarang kalian ibaratnya itu masih traveling, masih mengeksplor diri sendiri gitu kan, dan lain sebagainya, hidup sebebas mungkin. Pada akhirnya kalian akan merasakan lelah, kalian akan bosan dengan hidup yang seperti itu. Kita semua akan bosan dengan hidup yang serba toksik, serba gelap, dan serba ibaratnya itu kita harus melakukan hal-hal yang menyimpang dan lain sebagainya. Itu akan pada saatnya kita akan lelah, dan kita akan mungkin menyesali itu semua, dan itu semua akan menjadi tanaman-tanaman buruk yang tentunya cepat atau lambat kita tuai. Maka dari itu, mumpung kalian belum terlalu terjerumus atau memiliki banyak hal yang kalian torehkan dan itu adalah tinta gelap gitu kan, tinta merah dan lain sebagainya di dalam kehidupan kita, kalian dan lain sebagainya gitu kan, kita berusaha merenungi teman-teman, betapa kita mau mencari apa atau di dunia ini kan, seperti itu. Kita mau nyari tenang, bahagia, atau seperti apa? Kalau kita hanya menginginkan kesenangan-kesenangan sesaat, sangat mudah sekali. Sangat ibaratnya itu banyak sekali fasilitas, atau mungkin sekarang hal-hal yang saya sebutkan tadi gitu kan, alat-alat sosial media dan lain sebagainya, konektivitas yang mungkin lebih mudah gitu kan. Banyak sekali ibaratnya itu hal-hal yang memudahkan. Tinggal bagaimana kita mempergunakan itu. Apabila kita terus-terusan, kita akan semakin dalam penyesalan, dalam ibaratnya itu mungkin permasalahan-permasalahan yang mungkin itu akan menjadikan diri kita sulit sendiri. Ibaratnya kalian menjalankan hubungan yang tidak sehat sampai mungkin hamil dan lain sebagainya, kemudian memiliki buah hati. Kalau emang tidak mau, kadang ada yang begitu kejihnya digugurkan dan lain sebagainya. Itu bukan perkara dosa, itu membunuh teman-teman, membunuh buah hati kalian sendiri. Ibaratnya itu merusak diri kalian sendiri. Itu banyak sekali resikonya. Ibaratnya ketika kalian menggugurkan atau dan lain sebagainya, resikonya itu berkepanjangan, bisa merusak organ kalian sendiri gitu kan. Yang laki-lakinya juga mungkin bisa terkena penyakit-penyakit kelamin dan lain sebagainya. Apabila itu sudah terjangkit, terkena, kalian akan menyesal seumur hidup teman-teman. Dan yang lebih kasihan lagi adalah anak-anak kalian, hasil dari hubungan-hubungan kalian itu. Betapa mereka harus memiliki keluarga yang broken, yang kemudian harus hilang kebahagiaannya bahkan dari ia masih lahir, baru lahir. Dan itu harus kalian pikirkan, kita semua pikirkan. Saya pribadi, saya berusaha berbicara seperti ini karena saya ingin pertama dan utama adalah mengingatkan diri saya sendiri gitu kan, di tengah-tengah dunia yang begitu banyak godaan dan ujian dan lain sebagainya, bagaimana kita itu tetap bertahan untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, berusaha menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, berusaha dari hari ke hari, ibaratnya itu mengevaluasi diri, memperbaiki diri, dan terus berusaha mengoptimalisasi diri untuk kita itu semakin mampu bermanfaat, ibaratnya itu bisa semakin mampu produktif dan bisa menjadi berkat dan kebaikan bagi banyak orang, terutama untuk diri sendiri, apalagi untuk bisa menjadi suatu kebaikan bagi banyak orang teman-teman. Tes DNA adalah suatu akibat dari adanya sebab-sebab yang mungkin kita jalankan gitu kan. Dan untungnya ada tes DNA. Seandainya tidak ada, gimana kita bisa memvalidasi, ibaratnya itu mengecek benar-benar ini anak siapa. Kadang kan yang muda-muda ini berhubungan tidak dengan satu orang, dan itu bahaya sekali teman-teman. Banyak ada penyakit ibaratnya kelamin yang merongrong. Kalau kita sembarangan sembrono dan lain sebagainya, apabila nanti itu jadi, seandainya kalian gugurkan, itu bisa menjadi suatu hal yang beresiko tinggi. Kalian bisa kehilangan rahim kalian, organ tubuh kalian mungkin bisa rusak dan lain sebagainya gitu kan. Dan ibaratnya itu
itu walaupun tidak menyebabkan hal-hal kerusakan fisik, misalkan kalian terhindar atau mungkin masih selamat, pada saatnya kalian akan menuai itu walaupun dengan hal yang lain. Dan itu bisa kalian buktikan sendiri. Mungkin kita semua masih muda ya teman-teman, tapi kalian harus belajar dari orang-orang yang sudah menjalani itu, yang lebih sepuh, yang mungkin lebih dewasa dari kita, yang memiliki pengalaman, yang mereka sudah mulai membenahi diri. Coba tanya kepada orang-orang sekeliling kita yang memang seperti itu, yang sudah mulai berbenah, yang tadinya kehidupannya toksik, penuh dengan hal-hal yang mungkin gelap, kelam, dan lain sebagainya. Coba tanya. Pasti mereka ada penyesalan dan ada suatu hal yang ibaratnya itu kalau bisa diulang, dia ingin mengulang masa-masa yang ibaratnya sudah terlewati. Hal yang jauh yang tidak akan pernah kembali adalah kenangan, adalah suatu hal yang telah kita jalankan. Itu adalah suatu hal yang jauh, yang ibaratnya itu tidak mampu kita gapai lagi. Hal yang sudah berlalu adalah suatu hal yang tidak mampu kita mengulanginya lagi, teman-teman. Dan hal yang ibaratnya itu pasti adalah hari ini dan hari esok dan seterusnya, teman-teman. Dan itu adalah lembaran kertas putih yang masih bisa kita warnai dengan warna-warna yang indah, yang lebih indah dari sebelumnya. Mungkin itu teman-teman, terima kasih atas segala perhatian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ini semua menjadi renungan bagi kita semua, bagi saya pribadi, teman-teman, dan semoga menjadi bisa renungan bagi kalian semua dimanapun kalian berada, teman-temanku seluruh Indonesia Raya ini. Marilah kita merenungi dan berhati-hati dalam menapaki kehidupan ini agar kita tidak menyesal di kemudian hari, dan kita bisa mampu semakin jadi pribadi-pribadi yang lebih baik, lebih positif, dan tentunya akan semakin mampu bahagia dan tenang dan selamat. Mungkin itu teman-teman, terima kasih atas segala perhatian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat, tetap optimis, positive thinking atas segala kehidupan. See you next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.